Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat ya dan tetap semangat dalam belajar. Baik, hari ini kita akan belajar tentang memahami pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asar. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita, alangkah baiknya kita buka kegiatan kita ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, setelah kalian mempelajari video ini, maka kami berharap kalian mampu memahami yang pertama, memahami pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asar. Lalu yang kedua yaitu kalian mampu memahami persamaan dan perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Baik, yang pertama kita merenungkan dulu. Sunnah adalah sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, sehingga kedudukannya sangat penting di dalam hukum ajaran-ajaran Islam. Sunnah sangat penting bagi Al-Quran, khususnya dalam hal memahami Al-Quran. Bahkan Imam Abu Hanifah pun menyatakan bahwa tanpa sunnah tidak ada seorang pun yang mampu memahami Al-Quran. Pernyataan ini mengidentifikasikan bahwa sunnah tidak dapat ditinggalkan dalam pembelajaran agama Islam. Baik, yang pertama yaitu pengertian hadis. Kata hadis berasal dari bahasa Arab yaitu haddatsa yuhadditsu hadisan yang memiliki arti bercerita atau memberitahu informasi. Atau juga hadis bisa disebut dengan al-jadid yang artinya sesuatu yang baru. Sedangkan menurut para ahli hadis, hadis itu ma'udhifu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriran au nahawha. Jadi hadis itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, dan sebagainya. Baik, lalu yang kedua yaitu pengertian sunnah. Sunnah menurut bahasa artinya arus yang lancar dan mudah atau bisa juga disebut dengan thoriqoh, jalan, cara, atau kebiasaan. Ya, jadi sunnah itu adalah kebiasaannya Nabi Muhammad SAW. Lalu menurut definisi sunnah dalam kitab Al-Sunnah wa Makanatuha fi Al-Tasri Al-Islami adalah ma uthira anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin au khalafiyatin au siyaratin sawaun kana qablal bi'tsah au ba'daha. Jadi segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, pekerjaan hidup baik sebelum Nabi diangkat jadi Rasul ataupun sesudahnya. Dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa sunnah lebih luas daripada hadis karena meliputi segala yang datang dari Nabi Muhammad SAW baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Lalu yang ketiga yaitu pengertian khobar. Menurut bahasa, khobar berarti an-naba, kabar atau berita. Sedangkan secara terminologi, khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Seperti pendapatnya Utsaimin mengatakan, al-khobaru ma'udhifu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ghairihi. Khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga disandarkan kepada selainnya. Sebenarnya khobar ini hampir sama pengertiannya dengan hadis
Akan tetapi kalau khobar ini bisa disebutnya secara umumnya karena ada perkataan juga dari para sahabat. Lalu selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu pengertian asar. Asar menurut lughat ialah dampak, jejak atau sisa dari sesuatu. Adapun secara istilah, menurut sebagian ulama, asar hampir sama dengan hadis. Jadi, asar juga hampir sama dengan hadis. Akan tetapi, dan sebagian ulama lagi berpendapat bahwa asar adalah ma'urifu ila sahabi au tabi'in. Segala sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in. Maka dari itu, para mufaqoh memakai istilah asar untuk perkataan-perkataan ulama salaf, sahabat, tabi'in, dan lain-lainnya. Namun ada sebagian ulama juga mengatakan bahwa asar itu hampir sama dengan hadis. Artinya disandingkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, setelah kita memahami tentang pengertian hadis, sunnah, khobar, dan athar, maka kita lanjut lagi ke pembelajaran selanjutnya yaitu persamaan hadis, sunnah, khobar, dan athar. Apa aja sih persamaan dari sunnah, hadis, khobar, dan athar? Menurut sebagian ulama adalah keempat hal ini adalah sama atau muradif. Dianggap sama karena sama-sama disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Dengan dalilnya ma'udhifu ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir, ketetapan beliau, ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan athar. Menurut sebagian ulama, sunnah lebih luas dari hadis. Sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun pengajaran, sifat, kelakuan, dan perjalanan hidup, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Nabi SAW. Berarti perbedaan antara hadis dan sunnah itu, kalau hadis akan dikatakan hadis ketika Nabi Muhammad SAW sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sedangkan sunnah artinya luas, berarti sebelum dan sesudah Nabi diangkat menjadi Rasul. Sedangkan kalau khobar, selain dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, dapat juga dinisbatkan kepada sahabat dan tabi'in. Khobar lebih umum dari hadis karena masuk di dalamnya semua riwayat yang bukan dari Nabi saja. Atsar lebih sering digunakan untuk sebutan bagi perkataan sahabat Nabi SAW, meskipun kadang-kadang dinisbatkan kepada beliau. Jadi khobar itu sudah mencakup ya di dalamnya semua riwayat yang bukan Nabi saja. Artinya khobar itu tidak hanya dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, akan tapi ada sahabat dan tabi'in ya. Kalau asar itu sering disebut dengan ucapan para sahabat. Baik, mungkin hanya ini saja pertemuan kita kali ini atau pembahasan kita kali ini. Nanti insya Allah kita akan lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Baik, kita akhiri saja pertemuan kita kali ini dengan membaca Alhamdulillah dan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.